Pemikiran Alika. Morgan, kenapa diam? Morgan tersenyum ke arah Alika. Ia tahu bahwa gadis itu sedang menyesali penyamarannya yang mungkin sudah tidak berguna lagi. Gadis itu menggeleng. Alika, tidak Pak. Saya hanya sedang berpikir. Jadi semisal sekretaris barunya Pak Devan cantik, dia tidak akan melakukan apa-apa terhadap sekretarisnya bukan? Morgan, kemungkinan begitu. Alika, mengingat Devan cukup pemilih orangnya. Memangnya kenapa kamu bertanya seperti itu? Alis Morgan sengaja dinaikkan, membuat Alika makin salah tingkah dibuatnya. Alika, tidak sih Pak. Hanya penasaran saja. Ternyata Pak Devan orangnya cukup setia. Morgan, soal setia saya juga tidak tahu pastinya. Setahu saya Devan sangat terobsesi menikahi Nasya. Itu saja yang saya tangkap di hubungannya. Mendengar Morgan berkata seperti itu, Alika tertunduk meremas jemarinya. Ia baru ingat bahwa Devan sudah menikahinya secara sah meski pernikahan mereka masih siri. Beberapa saat yang lalu Alika masih berobsesi ingin memiliki kekasih. Namun mengingat pernikahannya dengan Devan, ia menjadi canggung. Rasanya aneh jika berkata masih sendiri sedangkan ia sudah sah menjadi hak milik orang lain. Alika, aku harus cepat-cepat menyelesaikan masalah ini. Setidaknya Pak Devan harus menceraikanku dalam waktu dekat-dekat ini. Tapi bagaimana cara bicaranya? Pikiran Alika sedang beradu argumen di dalam sana. Morgan yang melihat Alika seperti melamun sontak menegur. Morgan, kau kenapa diam begitu Alika? Apa ada sesuatu yang kau pikirkan? Alika, tidak Pak. Saya hanya sedang memikirkan pekerjaan. Gadis itu membuang pandangannya keluar jendela. Morgan memilih diam memberi ruang pada Alika. Mungkin dia sedang merenungi perbuatannya. Pikir Morgan santai. Devan vs Morgan. Sepanjang sisa perjalanan pulang Morgan sengaja membiarkan Alika diam tanpa mengajaknya mengobrol seperti tadi. Sebenarnya Morgan sudah jatuh cinta dengan Alika sejak awal saat melihat kemampuan gadis itu. Tetapi ia abaikan karena Morgan menganggap Alika masih terlalu muda untuknya. Perbedaan usia mereka berdua cukup signifikan. Alika 24 tahun. Sementara Morgan 34 tahun tetapi seiring berjalannya waktu melihat sifat Alika yang ternyata baik lebih dari perkiraannya, Morgan jadi tambah suka. Apalagi ternyata Alika adalah gadis cantik. Meskipun cantik bukanlah prioritas Morgan, tetapi hal itu menjadi poin menarik untuk Morgan mendekati Alika selanjutnya. Sesampainya di kantor Alika segera bergegas menuju ruangannya. Morgan pun melakukan hal yang sama. Morgan, Alika. Morgan menahan Alika sebentar saat mereka hendak sama-sama masuk ke dalam ruangannya masing-masing. Alika, iya Pak, ada yang bisa saya bantu? El, menyahut sambil menoleh. Morgan, tidak, saya hanya mau bilang mengenai ucapan yang tadi. Saya beneran serius. Alika, ucapan yang mana ya Pak? Alis Alika sedikit berkerut. Ia sendiri lupa sudah berbicara apa saja mengingat mereka banyak sekali mengobrolkan banyak topik pembicaraan. Morgan, ucapan saya mau jadi pacarmu. Morgan langsung masuk setelah mengatakan itu. Meninggalkan Alika yang masih mematung di depan pintu dengan pipinya yang sudah merona seperti tomat busuk. Alika, ya Tuhan, aku tidak salah dengar, kan? Pak Morgan beneran mau jadi pacarku. Alika masuk ke ruangan sambil memegangi pipinya yang merona. Ternyata Devan sudah berada di ruangan saat ia masuk ke dalam. Devan Megantara, kenapa kau? Bertanya dari kursinya. Ia menatap sinis saat melihat Alika merona begitu kentara. Alika, saya baik-baik saja, Pak. Jawab Alika seraya duduk di kursinya. Devan Megantara, kau terlihat berbunga-bunga sekali. Dari mana saja kau tadi? Alika, makan siang dengan Pak Morgan. Pak. Devan Megantara, apa kau bilang? Makan siang dengan Morgan. Devan mengernyit tidak percaya. Pasalnya Morgan tidak pernah sekalipun mengajak karyawan wanita makan siang bersama. Bahkan diajak pun tidak mau. Alika, ia makan siang bareng Pak Morgan. Memangnya kenapa Pak? Apa di kantor ini wanita dan laki-laki tidak boleh makan siang bersama? Devan Megantara, boleh saja. Pacaran juga boleh asal dia mau denganmu. Devan melanjutkan pekerjaannya lagi. Devan Megantara, baguslah kalau dia dengan Morgan.
Mereka berdua sangat cocok, ambisius dalam pekerjaan. Batin Devan dalam hati tanpa mengingat bahwa Alika adalah istri sahnya sekarang. 1 bulan kemudian, tak terasa waktu bergulir begitu cepat. Sudah 1 bulan Alika bekerja di perusahaan Devan. Dan sekarang ia menerima gaji pertamanya. Alika membaca notif pemasukan gaji plus lembur dengan total mencapai $1.200. Alika, banyak sekali gajinya. Ia segera mentransfer uang itu untuk membayar cicilan hutang. $500 untuk mencicil hutang orang tuanya. $200 untuk pamannya. Dan sisa $500 lagi untuk kebutuhan ia dan Miska. Alika, ya, uangnya hanya lewat saja. Tetapi aku harus bersyukur. Masih untung masih memiliki tempat tinggal sebagus itu dari Pak Devan. Apalagi sekarang aku mendapat fasilitas mobil dari kantor juga. Puing, puing, puing. Sebuah pesan masuk. Ternyata itu pesan dari Morgan. Morgan, Alika. Apakah kau ada waktu nanti malam? Aku ingin mengajakmu jalan. Alika tersenyum membaca pesan tersebut. Hubungannya dengan Morgan semakin dekat. Dan sepertinya ia mulai memiliki perasaan terhadap pria itu. Devan Megantara, kenapa kau senyum-senyum? Tiba-tiba Devan datang ke ruangan. Dia baru saja selesai rapat bersama Morgan di lantai 2. Alika, maaf Pak, saya tidak sadar bahwa Anda sudah kembali. Barusan Pak Morgan mengirim pesan. Katanya mau mengajak saya jalan, Pak. Tak hanya dengan Morgan, dengan Devan pun Alika mulai dekat. Hanya saja Devan mendekati Alika karena dia butuh kinerja wanita itu. Devan Megantara, kapan? Nanti malam. Alika tidak bisa ya Alika. Kau harus menemaniku lembur di sini. Alika, tapi Pak kali ini saja. Alika memohon. Devan Megantara, ya sudah sana. Tapi gajimu kupotong 40%. Alika, yah, Pak, itu sih sama saja bohong. Alika mendesah kecewa. Telak Devan begitu mematikan baginya. Devan Megantara, heran aku denganmu. Apa yang kau miliki sampai Morgan suka padamu? Kesal Devan. Alika, entahlah. Pak Morgan bilang suka dengan saya karena kepribadian saya. Devan tertegun beberapa saat. Selain mukanya yang jelek, Devan tahu bahwa Alika cukup unggul dalam segala bidang. Tiba-tiba perasaan tidak rela muncul di hati pria itu. Pokoknya hari ini kau harus lembur. Ada banyak laporan yang harus aku cek. Dan aku tidak mungkin menyelesaikan pekerjaan ini sendiri. Alika, iya. Alika menjawab. Tetapi bibirnya cemberut karena itu sebenarnya bukan pekerjaannya. Dipersulit Devan Alika bekerja keras mati-matian agar ia bisa segera selesai dengan tugas lemburnya. Tetapi Devan selalu memberikan tugas lagi dan lagi sampai gadis itu dibuat kepalangan oleh Devan. Devan Megantara, yang tadi kuberi sudah dikerjakan belum? Alika, sudah semua Pak. Alika melihat jam di dinding masih pukul 7 malam. Artinya masih ada waktu bertemu dengan Morgan untuk sekadar makan malam. Devan Megantara kalau begitu coba kau cek bagian yang ini. Yang tadi kirim ke emailku biar ku cek ulang lagi. Alika, bukannya tadi sudah dicek. Alika menghempaskan napasnya sedikit kasar. Devan Megantara, iya, tapi aku masih belum yakin dengan isinya. Alika, baik Pak, coba kau periksa ulang. Alika melangkah menuju kursi Devan untuk mengambil dan memeriksa ulang berkas yang sudah ia kerjakan tadi. Secepat kilat Alika mengerjakan tugas dari Devan agar ia tidak melewatkan jam makan malam terakhir pukul 8 malam nanti. 1 jam kemudian, Alika, saya sudah selesaikan semua tugasnya Pak. Semuanya sudah benar dan saya sudah cek ulang sebanyak 2 kali. Alika memberikan setumpuk berkas ke meja Devan. Devan Megantara, yakin sudah benar semua? Alika, yakin Pak. Sekarang saya sudah boleh pulang. Kan, Pak? Kasihan Pak Morgan sudah menunggu di bawah dari jam 6 sore. Devan Megantara, aduh, Alika. Sepertinya kau harus pulang jam 9. Ini masih banyak sekali yang harus diperiksa. Bahan-bahan produk-produk baru juga belum dicek komposisinya. Devan mulai mencari alasan agar Alika gagal jalan berdua dengan Morgan. Entah kenapa ia tidak suka jika orang pribadinya diotak-atik oleh pria lain. Meskipun Devan tidak cinta, tapi ia merasa Alika adalah aset berharga yang patut dijaga.
Alika yang tidak terima sontak melayangkan kalimat protesnya. Alika, loh, Pak, kenapa begitu? Tugas saya, kan sudah selesai semua. Bahkan saya ikut membantu tugas Bapak cukup banyak. Devan Megantara, kau mulai berani melawanku. Bentak Devan kesal. Alika, saya tidak melawan. Saya hanya meminta hak saya sesuai janji Bapak. Pria itu langsung memijit pelipisnya. Devan Megantara, ya sudah. Sana pergi. Temui pacar barumu sebelum aku berubah pikiran. Alika, baik Pak, terima kasih atas izinnya. Alika bergegas pergi secepat mungkin meninggalkan ruangan sebelum Devan berubah pikiran. Devan hanya menatap sisa bayangan Alika yang sudah menghilang di balik pintu. Devan Megantara, sebenarnya ada apa dengan diriku? Mengapa sikapku jadi posesif seperti ayah kandungnya si cupu itu? Memangnya dia anakku apa?